Di film Crow Zero 2 ini minim sekali atau bahkan tidak ada hal-hal lucu dan konyol yang ditampilkan. Film kedua ini lebih serius dibandingkan film pertama. Karena itu saya pribadi lebih suka film pertama daripada film kedua ini. Namun seperti yang kalian minta, kalian ingin di-storyin seluruh film Crow Zero dari yang pertama hingga yang ketiga. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan story Crow Zero part yang kedua. Dan bagi kalian yang belum lihat story Crow Zero part pertama, kalian bisa klik I pada layar kanan atas. Dan setelah ini saya akan full synopsis, jadi bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, simak sampai habis. Di film kedua ini menceritakan persatuan Suzuran untuk melawan sekolah lain. 8 bulan sudah setelah perang Zarizawa dan Genji. Sebelum lulus, Genji harus mengalahkan Rindamen untuk mempersatukan Suzuran di bawah pimpinannya. Berulang kali Genji berusaha mengalahkan Rindamen sampai dijadikan tontonan dan taruhan oleh Serizawa dan yang lainnya. Cerita film kedua ini berawal dari keluar penjaranya So Kawaishi. Dia sendiri merupakan seorang alumni Suzura yang juga merupakan teman dari Ken. Akibat pembunuhan Bito Makio yang dilakukannya saat Suzuran perang melawan sekolah lain bernama Hausen. Sesaat setelah keluar dari penjara, Kawaishi mendatangi pemakaman Makio. Di pemakaman, gerombolan siswa Hausen telah menunggu dan langsung menyerang Kawaishi. Kawaishi sendiri lari menyelamatkan diri dan dia bertemu dengan Serizawa. Ketika terjadi perdebatan antara Serizawa dan Riki Akumagiri, tanpa sengaja Genji, Makise, Chuta, dan Izaki melewati tempat tersebut. Genji dengan shocknya berhadapan dengan Kumagiri. Alhasil Genji memukul siswa Hausen. Dengan pemukulan tersebut, batallah suatu perjanjian perdamaian yang selama 2 tahun ini disepakati kedua sekolahan itu. Kawaishi mendatangi Joji Yakazi, yaitu bos Ken Katagiri ketika menjadi seorang Yakuza, dan menanyakan keberadaan Ken. Dan bosnya memberitahu bahwa Ken mati. Kawaishi akhirnya bertemu dengan Ken yang bersembunyi di tempat pelelangan ikan. Lalu Kawaishi kembali pada Yakazi dan meminta Yakazi menjadikannya Yakuza. Yakazi memberikan syarat pada Kawaishi, yakni membunuh musuh besarnya Hideo, yaitu ayah Genji. Akhirnya Hideo ditembak Kawaishi dan dirawat di rumah sakit. Karena Hideo belum mati, Kawaishi mencoba membunuhnya di rumah sakit. Saat itu Ken datang melarangnya. Akhirnya mereka berdua tertangkap bawahan Hideo. Namun Hideo membiarkan mereka pergi sebagai balasan untuk Ken yang melarang Kawaishi menembak saat itu, sehingga nyawa Hideo selamat. Persiapan perang dari Hausen yang biasanya disebut sebagai The Army of Killers dimulai. Taiga Naomi merupakan pimpinan Hausen saat ini. Di bawah pimpinannya ada Kumagiri, Hayato Shibayama, Gota Wasio dari Suzuran yang merasa tidak dianggap sehingga berkhianat, dan Ryo, yakni orang kuat dan tak terkendali seperti Rindamen di Suzuran yang biasanya memakai payung. Selain itu ada Tatsuya, adik dari Bito Makio yang merupakan siswa baru dari Hausen. Dia tidak mau ikut dalam pertarungan melawan Suzuran di bawah pimpinannya Taiga. Dia bertekad untuk mengumpulkan kekuatan Hausen di bawah pimpinannya untuk menghancurkan Suzuran. Sementara itu GPS mencari pengikut karena Suzuran belum bersatu. Dari Serizawa, Mikami Brother memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Sementara GPS berkumpul, cerita lain datang dari Makise yang berkencan dengan seorang wanita yang pada akhirnya dikacaukan oleh Chuta dan Mikami Brother. Penyerangan dari Hausen pun dimulai. Tatsumoto diserang di tempat Serizawa. Dia menghadapi Ryo yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Sedangkan Tokaji diserang di Shibayama. Makise, Mikami Brother, dan Chuta diserang Wasio.
Wasio membawa pisau dan hendak membunuh Makise, namun dihalang Taiga. Wasio pun dilarang untuk datang ke Housen lagi. Izaki mulai gerah dengan Genji yang diam saja. Dia menyuruh Genji untuk bertindak. Dan Izaki ingin Serizawa bergabung. Karena itu dia menantang Serizawa dan mereka pun duel. Namun sayangnya Izaki kalah. Di sisi lain, Genji bersikeras ingin mengalahkan Rindamen semenjak ayahnya di rumah sakit. Dia tidak peduli dengan Housen. Sementara itu, Wasio yang tidak terima di pihak manapun membakar Suzuran. Serizawa dan Tokio mendatangi Genji. Tokio memarahi Genji karena tak melakukan apapun saat Suzuran dibakar. Keesokan harinya, Serizawa mendatangi Genji yang tengah tiduran di dermaga. Serizawa menasehati Genji. Akhirnya Genji mendatangi Housen. Dia bertemu Taiga yang sebelumnya pernah memberinya api rokok. Waktu perang pun ditentukan. Untuk mengumpulkan pengikut, Genji menceritakan keadaannya sekarang. Dia meminta semuanya untuk meminjamkan kekuatan demi Suzuran, tanpa harus mengikutinya dengan menggunakan mikrofon tentunya. Izaki berusaha mengajak freshman trio dan pengikutnya. Saat persiapan perang tiba, hanya segelintir orang yang datang untuk berperang. Freshman trio dan pengikutnya hanya datang lalu pergi lagi. Genji akhirnya menyuruh semua orang pulang dan berkata GPS dibubarkan. Dia akhirnya berangkat seorang diri. Dia datang dan berperang seorang diri. Izaki yang mengambil alih pasukan Genji untuk tetap berangkat di pihak Serizawa, Tokio, dan Tokaji menyampaikan bahwa Genji pergi sendiri. Mereka berdua berpendapat tentang perang melawan Housen pada Serizawa. Akhirnya GPS datang disusul dengan pasukan Serizawa. Dan pengabaran haru terjadi saat Serizawa berteriak berbicara mengenai pimpinan Suzuran. Lalu perang pun terjadi. Orang-orang mengantarkan Genji ke atap gedung yang dimana Taiga dan Genji akan duel. Untuk mencapai atap, setiap tingkat Suzuran dihadang oleh kekuatan Housen. Izaki menghadapi Komagiri sedangkan Serizawa menghadapi Ryo. Genji yang sudah berada di atap gedung melawan Taiga. Di tengah pertarungan Taiga dan Genji, Wasio datang dengan membawa pisau. Dia hendak membunuh Genji. Tiba-tiba Tatsuya datang dan menghalangi Wasio. Pertarungan terakhir antara Genji dan Taiga ditonton Tatsuya, Wasio, dan Serizawa yang telah mengalahkan Ryo. Genji akhirnya berhasil mengalahkan Taiga dan akhirnya Suzuran pulang dengan kemenangan. Kisah haru terakhir saat Genji dan Serizawa mengajak Wasio pulang. Lalu pertarungan hari terakhir sebelum kelulusan dilakukan Genji dengan Rindamen. Ditonton oleh siswa Suzuran termasuk Serizawa dan yang lain. Dan pada akhirnya tidak diketahui Genji bisa mengalahkan Rindamen atau tidak. Namun Genji berhasil membuat lutut Rindamen menyentuh tanah yang selama ini belum pernah terjadi. Dan seperti story film Crow Zero Part 2. Dan untuk pembahasnya silakan kalian diskusi sendiri ya di kolom komentar. Dan untuk yang bernostalgia dengan filmnya, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Terima kasih sudah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.